Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati, Qur'ani, cerdas, mandiri. Selamat pagi Ananda Permata Hati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu bersemangat, dalam keadaan selalu bersyukur untuk selalu menebar kebaikan. Solih-solihah Permata Hati, senang sekali di pagi hari ini Ustazah kembali hadir untuk memberikan materi pembelajaran tematik. Materi pembelajaran tematik kita kali ini sudah sampai ke tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada materi pembelajaran tematik tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 1, 2, dan 3. Solih-solihah Permata Hati yang Ustazah sayangi, sebelum kita masuk pembelajaran, mari terlebih dahulu kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud, mencair, membeku, menguap. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat yang digunakan. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati garis dan warna. Dari sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna yang digunakan dalam unsur dekoratif. Tujuan kita yang keempat, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Tujuan yang kelima, siswa dapat mengenal satuan konversi berat benda dengan satuan berat yang lainnya. Tujuan yang kelima, siswa dapat mengenal konversi satuan berat baku dengan satuan berat yang lainnya. Tujuan pembelajaran ke-6, siswa dapat menghargai perbedaan tugas dan peran masing-masing individu. Demikian tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan penuh semangat dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah Permata Hati, kita masuk pembelajaran yang pertama. Nah, solih-solihah yang Ustazah sayangi, pada subtema 1 dan 2 kalian sudah belajar mengenal berbagai macam benda-benda di sekitar kalian, bukan? Benda-benda sekitar kita, ada benda padat, benda cair, ada benda yang berwujud gas. Masing-masing benda itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Apakah benda-benda yang ada di sekitar kalian akan memiliki sifat yang sama ketika benda itu dipanaskan, ketika benda itu didinginkan, ketika benda-benda itu didiamkan? Apakah benda itu akan memiliki sifat yang sama? Benda-benda di sekitar kita apabila dipanaskan, apabila didinginkan, apabila dibiarkan di tempat terbuka, itu akan mengalami perubahan wujud. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Tidak hanya pada es saja ya anak-anakku ya, namun proses mencair juga terjadi pada benda padat yang lainnya. Contohnya besi. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat. Sementara pada besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhunya 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut sebagai titik leleh. Ananda solih-solihah, benda padat jika dipanaskan akan meleleh. Tidak hanya pada es saja ya, tidak hanya pada balok es saja yang meleleh. Pada coklat juga akan meleleh jika coklat itu dipanaskan. Mari Ananda kita lihat resep berikut ini.
Pada resep brownies berikut ini, kalian akan melihat coklat ketika dipanaskan akan meleleh. Ananda solih-soliha, apakah kalian semua menyukai coklat? Insya Allah setiap anak-anak akan selalu suka coklat karena coklat apabila diberi gula rasanya akan manis. Nah Ananda, coklat adalah benda padat. Ketika coklat itu dilelehkan, maka coklat akan mencair. Mari kita lihat pada resep berikut ini. Materi 2, satuan berat benda. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kg coklat masak. Dari bahan resep tersebut, ada beberapa satuan baku yang digunakan, yaitu gram, kilogram. Pada resep berikut ini, ketika kita akan membuat kue ulang tahun, kita akan membutuhkan coklat. Coklat sebelum diolah untuk menjadi sebuah kue, coklat tersebut tentu saja akan dicairkan. Agar menjadi sebuah kue yang lezat, masing-masing bahan-bahan dari kue ini Untuk menghasilkan kue yang lezat, bahan-bahan baku harus diukur dengan takaran berat yang tepat. Untuk mengukur bahan baku kue biasanya menggunakan satuan gram. Satuan berat baku benda terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Di mana 1 kilo nilainya setara dengan 1000 gram. Sementara 1 hektogram nilainya setara dengan 100 gram. Dan untuk 1 dekagram nilainya setara dengan 10 gram. Ananda solih-soliha, selain kue ulang tahun yang lezat, kalian juga bisa membuat es krim yang nikmat ya. Bagaimana cara membuat es krim yang nikmat? Kita ikuti uraian berikut ini. Anak-anak, untuk membuat es krim yang lezat, kalian bisa mempraktikannya di rumah ya bersama ayah bunda. Kalian bisa melihat di halaman 132 buku tematik, Asiknya Membuat Es Krim. Pada proses pembuatan es krim, terjadi proses perubahan wujud benda, yaitu dari perubahan wujud benda cair menjadi padat, atau sering disebut dengan membeku. Ananda solih-soliha, kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar perubahan wujud benda menguap. Ananda solih-soliha, pernahkah kalian membantu ayah bunda untuk menjemur baju? Apa yang terjadi jika kalian menjemur baju? Betul. Ketika kalian menjemur baju, akan terjadi pengeringan. perubahan wujud benda. Apa saja yang terjadi? Kita akan merasakan bahwa baju yang basah, ya, baju yang basah karena terkena air, ketika dikeringkan beberapa saat, baju tersebut akan mengering. Proses mengeringnya sebuah benda disebut dengan penguapan. Anakku, ketika kita menjemur baju yang basah, lama-kelamaan setelah terkena panas matahari akan mengering. Kenapa baju tersebut mengering? Baju yang kalian jemur akan mengering itu disebabkan karena ada proses penguapan. Apa yang disebut dengan proses penguapan? Proses menguap merupakan proses perubahan wujud benda. Menguap adalah proses perubahan wujud benda cair menjadi gas. Ananda solih-soliha, ikan asin adalah salah satu contoh yang dilakukan dengan proses pengeringan yang dilakukan oleh para nelayan. Dari ikan-ikan basah yang ditangkap di laut, kemudian diasinkan. Setelah diasinkan, ikan-ikan basah itu akan
dijemur di bawah terik matahari. Lama-kelamaan dijemur dengan terik matahari dengan suhu yang sangat panas, matahari dengan suhunya yang panas itu akan membuat ikan cepat mengering. Kandungan air yang ada di ikan akan menguap dan akan menghasilkan ikan akan menjadi kering. Baik Ananda, selain ikan asin, coba sebutkan makanan tradisional di sekitar kalian yang diolah dengan proses pengeringan di bawah sinar matahari. Banyak ya. Ada sale. Sale itu berasal dari pisang yang dikeringkan. Biasanya pisang-pisang ini dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kandungan air yang ada di pisang ini menguap, maka kita akan mendapati pisang yang kering, dan pisang kering ini akan diolah untuk menjadi sale. Matahari membantu proses penguapan. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat karya dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Kamu bisa menggambar matahari dengan menggunakan rancangan garis-garis dan komposisi warna yang indah. Pernahkah kalian membeli ikan asin di pasar? Tentu saja pernah ya anak-anak ya. Ketika kalian membeli ikan asin di pasar, maka pedagang ikan akan menimbangnya dengan alat timbangan. Ketika kalian membeli ikan asin di pasar, kalian akan menentukan berapa berat yang akan kalian inginkan. Dalam buku tematik disebutkan, Dayu membeli ikan asin di pasar 2 kg. Ketika kalian membeli ikan asin di pasar 2 kg, itu artinya kalian akan membeli ikan asin itu setara dengan 2000 gram. 1 kg itu setara dengan 1000 gram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Baik anak-anak, mari kita simak pembahasan Ustazah berikut ini berkaitan dengan berat baku suatu benda. Satuan berat baku benda terdiri dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Terhadap perbedaan peran itu, kita harus saling menghormati. Kalian solih-solihah, demikian tadi pembelajaran kita untuk kesempatan hari ini. Terima kasih ya kalian sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pelajaran 1, 2, dan 3 telah selesai. Untuk selanjutnya, Ustazah himbau kalian untuk selalu belajar tentang perubahan wujud benda, belajar tentang hubungan antar satuan berat benda. Kemudian, Ustazah harapkan kalian belajar memahami peran masing-masing individu di sekitar kalian. Terhadap peran-peran individu yang berbeda-beda ini, Ustazah himbau kalian untuk selalu menghargai, menghormati peran masing-masing kita. Ketika kalian mau menghormati, menghargai peran-peran, tugas-tugas masing-masing kita, maka akan tercipta suasana yang harmonis, suasana yang saling membutuhkan, suasana yang harmonis, yang menenteramkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan Ustazah di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.